sekarang sistem online, jadi kekerasan berbasis, digital itu juga menjadi concern. Nah, di UIN Sunan Kalijaga juga yang lain yang menjadi penguatan kita adalah, juga pada kasus, disabilitas, difabel, karena PLD kita juga sangat konsen terhadap ini. Dan ketika, kekerasan seksual terjadi pada teman-teman difabel, itu bebannya 2 kali lipat tentu saja, karena mereka memiliki, butuh, advokasi yang berlipat tentu. Dan, eee seperti itu. Nah, kemudian, yang kedua adalah penanganan pemulihan korban. Ini tentu saja ini di-handle oleh teman-teman dari, psikologi, kemudian dakwah, kemudian, usuluddin karena terkait dengan, apa ya, proses pemulihan, eee korban baik itu trauma psikis maupun fisik. Kemudian, tentu saja ini, ada bantuan, pendampingan dan bantuan hukum, memberikan penguatan psikologis dan juga pendampingan keagamaan, memberikan layanan kesehatan. Nah, mungkin, sebagai tambahan juga, unit layanan terpadu ini terdiri dari hampir semua stakeholder yang ada di representasi dari hampir, banyak, link terkait. Misalnya, eee di dalamnya ada, wakil dekan bidang 3 hampir di semua fakultas, kemudian, PLD, eee, layanan difabel, kemudian ada, poliklinik juga, ada, UPP, unit, psikologi, kemudian BKI dakwah, kemudian PSW tentu saja, kemudian ada, ya ada, Pasca dan beberapa dan juga UKM mahasiswa. Kita berharap ini menjadi sangat sinergis di antara, semua pihak terkait begitu. Jadi, eee, memberikan, layanan, dan fasilitas. Nah, itu bentuk layanannya ada, eee eee, informasi ya, ini misalnya, hampir sama saya pikir, bentuk layanan itu bisa berupa medis, psikologi, dan atau psikososial, counseling, pendampingan, perlindungan keamanan tentu saja. Nah, kemarin kita juga membahas bagaimana, proses rumah tinggalnya nanti seperti apa, rumah singgah ya, tinggal seperti apa dan itu harus memang diupayakan oleh kampus. Nah, penyediaan tempat jika diperlukan perlindungan atas kerahasiaan identitas ini tentu saja, dan penentuan, kualifikasi jenis kekerasan seksual, penyusunan kronologi kejadian, dan ini memang butuh pendampingan ekstra dari unit gitu, untuk, kasus-kasus yang, harus, ditangani segera. Eee eee, ini, ya ini kurang jelas, pendampingan saya pikir ini juga ini model-model apa namanya, eee ini, flyers yang di ini, hak-hak terlapor itu apa saja, dan ini memang harus kita sosialisasikan semasif mungkin dalam bentuk media yang beragam. Eee, Konsep, pendampingannya itu tentu saja konselor, psikiater, pekerja sosial, pendampingan hukum, pendampingan lain yang sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ini yang sanksi, yang tentu saja agak berat bagi teman-teman juga karena apalagi mungkin itu pelakunya adalah teman sendiri atau rekan sejawat. Ini kan juga menjadi, persoalan yang tidak mudah tentu saja. Nah, sanksi tentu saja dalam hal ini, unit, layanan ini dalam hal keputusan rektor berupa sanksi bagi terlapor yang berstatus mahasiswa, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan peraturan rektor tentang tata tertib mahasiswa. Ya, ada leveling, terkait pada jenis perkara. Misalnya ada leveling sedang, ringan, sedang, dan berat. Yang berat tentu saja sampai pada pemecatan. Yang kedua di sini, dalam hal, keputusan rektor berupa sanksi bagi terlapor yang berstatus, dan warga kampus, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan etik atau ketentuan mengenai disiplin pegawai. Ini mengacu pada disiplin pegawai negeri tentu saja. Eee eee ini kira-kira model, unit layanannya, modelnya ULT mendapatkan laporan kekerasan, seksual, pemeriksaan, kelengkapan laporan,
Terus seterusnya, penetapan waktu sidang, kemudian pembuktiannya nanti seperti apa, kemudian pemeriksaan sidang, pemanggilan pelapor dan terlapor tentu saja, penyampaian pembelaan, lisan atau tulisan, kemudian, putusan persidangan dan sanksi. Jika tidak bersalah dilakukan pemulihan nama baik dan jika, terbukti bersalah akan diproses, dan ULT hasil keputusan ULT juga, bersifat, apa namanya, rekomendasi, ya sama dengan kode etik ya. Jadi, yang menentukan adalah rektor tentu saja. Eee, oke, nah ini bentuk-bentuk lain dari, infografis yang diadopsi dari SOP itu kemudian hentikan kekerasan seksual dan bentuk apapun, itu flyer yang lagi sih, sekarang masif lagi dibikin oleh teman-teman, ya seperti ini. Nah, mungkin, kira-kira seperti itu, tapi sebentar, Pak Marus, saya sedikit Ya. men-share, tentang bentuk SOP-nya. Ini kan baru PowerPoint Mhm. saya ya. Jadi, Ya, mana ya? Sebentar. Oke, dikeluarin dulu aja, Bu. oke. Ini ya, Mhm. oke. Nah, ini, kira-kira, SOP yang sudah eee, di di sudah jadi ininya seperti ini, kira-kira, SOP-nya. Ini masih tunggu diklik, kemudian, ini tentu saja ini pertama tentang pencegahan dan penanganannya, definisinya, kemudian bentuk kekerasan seksual seperti apa saja ini kita, ambil terminologinya dari, yang ada di SK Dirjen dan juga dari, Komnas, HAM. Kemudian bentuk-bentuknya apa saja, kadang, ini persoalan yang memang harus kita sosialisasikan karena banyak yang tidak tahu, bahkan ketika kita audiensi dengan rektor juga seperti itu, nanti bagaimana kalau cuman sekedar bercanda itu gimana misalnya. Jadi kadang-kadang, itu memang harus betul-betul ini loh bentuk-bentuknya gitu loh, pemaksaan, pelacuran dan seterusnya. Kemudian bagaimana dan ini yang sudah berat ya, perbudakan, penyiksaan, bukan tidak mungkin ini juga terjadi di perguruan tinggi. Kemudian, ini kekerasan seksual digital, ini yang paling sering, apalagi kita dalam kondisi pandemi ini, semua online. Jadi, kemarin pun kita sampai bulan Maret kemarin ya, Juni kemarin itu sudah ada sekitar beberapa pengaduan, 8 pengaduan gitu yang terkait pada, eee eee tapi memang mostly tentang, digital, kekerasan seksual digital ini. Kemudian, ya ini dari Komnas kita ambil, dari Komnas Perempuan. Kemudian prinsip standarnya seperti apa, kemudian, eee, prinsip, penanganan korban, tentu saja ini ada banyak kan nanti bisa ini, draft ini bisa kita share. Kemudian, tentu saja yang non-diskriminatif, berkeadilan, berkelanjutan, empati, inklusif, dan seterusnya. Kemudian, sistem, standar layanan korban mencakup apa saja, ketersediaannya, akses, kualitas, partisipasi. Nah, ini kemudian, prinsip pencegahannya seperti apa. Nah, memegang prinsip keadilan, tidak diskriminatif, terintegrasi. Nah, langkah-langkah, strategis pencegahannya apa saja gitu. Dan itu menjadi, eee, yang kita, turunkan dari, SK yang ada. Kemudian sasaran pencegahan kekerasan seksualnya siapa aja, mulai dari mahasiswa, tenaga pendidikan, kependidikan, karyawan pihak ketiga, masyarakat juga di lingkungan UIN. Kemudian, langkah, penyediaan tentu saja ini Bu Rektor yang dibutuhkan, Sarpras tentu saja, ada CCTV tentu saja, penataan ruang yang aman, pembuatan ruang pendidik yang mempertimbangkan, pencegahan terhadap kekerasan seksual, kemudian, kamar mandi tentu yang terpisah ini tentu saja sudah ada ya, tetapi, artinya ini juga menjadi konsen. Mungkin di bisa saja di beberapa tempat ini kemudian menjadi satu. Kemudian individu yang, terlibat dan bertanggung jawab tentu saja ini mulai dari pimpinan rektor, pimpinan unit dan seterusnya hingga hingga pihak ketiga dan seterusnya. Ini yang menjadi sasaran sosialisasi ini juga.
Kemudian monitoring, saya pikir ini, dan mana lagi beberapa yang terkait misalnya ini tadi saya sudah, cerita, disinggung juga, berupa, layanannya seperti apa, saya pikir nanti bisa kita baca dan ini model, mmm, alur penanganan tadi. Nah, Oke. oke, terus dan ini misalnya struktur yang kita sebut unit layanan terpadu, menteri Hmm. tentu saja berinduk pada Kementerian Agama, kemudian rektor, kemudian wakil rektor, dan unit layanan terpadu, dan unit-unit terkait di sini, unit Hmm. psikososial, unit kesehatan, Oke. hukum, keagamaan, dan Ya. juga di sini sejajar dengan dekan dan focal point, Oke. gender focal point. Sip. Oke, sepertinya itu, nanti mungkin Ya. bisa kita diskusikan dengan, Ya. tanya jawab gitu. Oh ya, Hmm. ini Hmm. sanksi-sanksi sedang, ringan, dan berat mungkin. Hmm. Jadi rujukannya sanksinya apa gitu loh, dan, terakhir di Hmm. sini ada hotline service tentu saja, Ya. gitu. Oke. Oke, Sip. terima Baik. kasih banyak, Ya. Ya. Markus, mudah-mudahan Sama-sama Ibu Witriani. bermanfaat. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mhm, Kita applause untuk Bu Witriani yang sudah memberikan draft oke, SOP dari turunan SK mhm, Dirjen. Memang oleh sebagian mhm, kampus SK Dirjen ini sudah cukup lengkap ya. Tetapi kalau mau diturunkan lagi yang mhm, lebih lebih spesifik, lebih fokus misalnya sesuai dengan kebutuhan kampus masing-masing, mhm, ya tidak apa-apa juga gitu. Karena ini kan juga terkait ya, dengan pengalaman, pengetahuan dan lain-lain dan semuanya mhm, tentu berproses, tidak ada yang langsung final. Biasanya ya, kalau orang sudah punya jam terbang banyak itu memang lebih banyak ininya, pernik-perniknya. Saya kira ya, Jogja termasuk yang jam terbangnya lumayan banyak ya. Dan saya tadi bukan tadi, beberapa minggu ini juga ada banyak kampus yang melakukan diskusi FGD, kemudian diseminasi terkait dengan SK Dirjen ini atau isu yang lain yang tapi bersentuhan dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus. Jadi bukan hanya di mhm, PTKI sebenarnya, tapi juga di ya, universitas umum, UGM, UI, kemudian ITB, mana saja. Saya kira mmm, karena ini isu ini adalah isu nasional, isu internasional bahkan bukan hanya di PTKI. PTKI saya kira Kementerian Agama termasuk yang terdepan karena sudah mengeluarkan betul, regulasi resmi dari kementerian. Baik, terima kasih Bu Witriani yang sudah memberikan lesson learn untuk PSGA dan juga untuk kampus lain ya. Jadi nanti kalau tadi Bu Rektor menyampaikan gagasan, mungkin dengan mengacu dari atau mendengar dari Bu Witriani itu bisa langsung buat SOP-nya. Nah, ya, jadi nanti mhm, jelas mhm, itu lebih terikat lagi. mhm, Oke. Selanjutnya kami jadi Bapak Ibu sekalian kalau yang nanya terus soal absen sudah ada di grup itu di chat biasa ini langganan kalau peserta Zoominin wal Zoominat itu pertanyaan pertama adalah absennya mana karena terkait dengan sertifikat ya. Silakan Bapak Inung Ahmad Zainul Hamdi, Doktur dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini juga pendiri sekaligus juga direktur moderasi beragama dalam bentuk lain di UIN Sunan Ampel. Silakan Bapak Dr. Ustadz Zainul Hamdi, Magister Agama. Terima kasih Pak Mahrus. Kenalkan, nama saya Ahmad Zainul Hamdi, biasa dipanggil Inung. Saya bukan Kak Seto ya, inget-inget itu. Kok GR? Saya untuk pertama kali saya pengen mengucapkan salam hormat saya kepada Kiai Nakhoi, kepada Bu Rektor, Bu Muniroh, dan Ibu Witriani. Saya betul-betul menikmati capaian-capaian yang sudah kita dulu mungkin nggak membayangkan bahwa ini adalah bisa dikatakan milestone untuk urusan isu-isu gender di lingkungan PTKI. Saya tidak, tentu saja saya nggak memiliki materi apa-apa untuk melakukan pembahasan terkait secara langsung dengan materi yang sudah disampaikan, kecuali bahwa saya ingin mengatakan kepada panjenengan semuanya bahwa saya adalah supporter panjenengan. Nah, dalam konteks itu maka
saya ingin apa yang saya sampaikan itu dalam perspektif itu. Dan dengarkan, ini adalah suara dari laki-laki baru yang ditakdirkan oleh Allah menjadi dosen di PT KIN. Mengapa saya memerlukan untuk mengatakan seperti itu? Karena bagi kawan-kawan yang sempat mengikuti saya di medsos beberapa waktu yang lalu, saya sempat menjadi bulan-bulanan dari beberapa orang feminis perempuan. Yang awalnya gojlokan di antara kami sesama laki-laki, yang kawan-kawan yang sudah tahu tentang track record saya hanya menjadi bagian dari gojlokan, dan gojlokan itu betul-betul nggak ada kaitannya dengan pelecehan seksual. Tapi karena saya sendiri diserang sebagai oleh beberapa perempuan feminis, saya ingin mengatakan di sini bahwa justru salah satu tantangan kita ke depan, seperti yang dikatakan oleh Bu Witriani, oleh Bu Muniro, adalah kita perlu memperkuat pasukan laki-laki untuk berbicara masalah ini. Kita perlu memperkuat pasukan laki-laki. Kita nggak pernah dulu membayangkan bahwa kita memiliki kiai seperti Buya Husin Muhammad, seorang laki-laki, penguasaan ilmu keislamannya luar biasa, dan dia betul-betul steady berbicara tentang masalah kesetaraan gender. Kita nggak pernah membayangkan bahwa ada orang ustadz selugu Ustadz Nakhai, lugu Masya ya, Allah. Masya Allah, Komisioner bro, dengan jenggot yang sama sekali tidak indah itu, dan kemudian nggak apa-apa, Ustadz Nakhai ini kawan saya lama. Tapi itu komisioner Bapak Ino. Ya, komisioner, Bapak komisioner ini. Nah, saya kira kita memerlukan itu. Saya ingin menyampaikan seperti ini. Mentor saya, di mana saya kemudian berkenalan dengan isu-isu gender, dan kemudian saya membaptis diri saya menjadi bagian dari pasukan itu adalah Bu Istiadah, UIN Malang. Karena saya dulu kuliah di UIN Malang. Yang sekarang kemudian hubungan kami berdua ya hubungan mahasiswa dosen, ya hubungan kolega sesama dosen, ya hubungan sahabat, dan kami tetap menjaga itu dengan baik. Nah, saya ingin menyampaikan dalam konteks seperti itu. Andaikan di PT KI itu, jujur saja ya, hambatan kita itu kan terutama dosen-dosen senior laki-laki yang selama ini dihormati. Ya toh Bu Muniro nggak? Yang hambatannya kan banyak di sana kan sebetulnya kan? Dosen-dosen laki-laki yang senior, apalagi udah diundang ceramah ke sana kemari, dan kemudian dipanggil sebagai kiai, itu kebanyakan mereka itu adalah ini hambatan-hambatan kita dalam melakukan taruhlah misalkan yang paling rendah adalah campaign tentang kesetaraan gender di lingkungan PT KI. Nah, oleh karena itu menurut saya, karena ketika kita ngomong tentang kesetaraan gender, kita ngomong tentang kekerasan seksual. Mengapa kekerasan seksual itu terjadi? Karena di ujung sana ada ketimpangan gender. Ada relasi gender yang tidak adil. Nah, kalau kita ngomong tentang relasi gender, saya sadar betul bahwa gender itu nggak hanya dua, nggak hanya laki perempuan. Tapi mari kita dudukkan ini dalam konteks fakta mainstream tentang laki perempuan. Maka sebetulnya selalu yang menjadi penghalang itu kan laki-laki kan, karena secara umum saya menggarisbawahi apa yang dinyatakan oleh Pak Komisioner. Secara umum bahwa pelakunya itu adalah laki-laki dan korbannya itu adalah perempuan. Secara umum seperti itu. Mengapa? Karena dominasi gender laki-laki terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu maka ketika yang kita sasar itu adalah laki-laki karena mereka menjadi aktor atau potensial menjadi aktor dari tindakan kekerasan seksual, maka menurut strateginya menurut saya adalah mari kita memperbanyak pasukan laki-laki. Adu domba saja para laki-laki itu,
Biar laki-laki yang menghadapi laki-laki. Gitu. Jadi adu domba saja kami ini. Jadi buat politik divide et impera untuk memecah belah laki-laki agar laki-laki yang menghadapi laki-laki. Gitu toh, Mas ya, Mas Nakai ya. Jadi ada orang seperti Kiai Hussein, ada orang seperti Pak Makhrus, ada orang seperti Pak Nakai, ada orang seperti Fakih dengan kompetensinya masing-masing. Dan mereka sekarang ini yang menghadapi para laki-laki itu. Orang-orang ini adalah para laki-laki baru. Nah, jangan ragu-ragu untuk melakukan itu, menurut saya. Itu tips ya, tips. Jangan ragu-ragu untuk melakukan itu. Oleh karena itu, jangan justru mereduksi kawan seiring yang laki-laki, karena justru yang kita butuhkan itu adalah memperbanyak pasukan laki-laki itu. Oke, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua begini. Saya sudah membaca SK Dirjen, saya juga mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Muniro, saya mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Witriani. Saya kira kita sekarang memiliki perangkat yang luar biasa, mulai dari preemptif, preventif, sampai kuratif, sampai penanganannya. Kita memiliki perangkat yang luar biasa. Jadi sebetulnya tinggal itu bola itu betul-betul sekarang udah ada di tangan kita. Terlepas bahwa di parlemen itu masih tarik ulur tentang RUU apa tadi itu Mas Pungkas ya? Ya, Pungkas. Ya, Pungkas. Lepas itu sebetulnya kita udah memiliki perangkat yang itu akan mengatur tata pola relasi gender di antara kita yang ada di dalam ini. Itu bolanya sekarang ada di kita. Nah, lepas dari itu sebetulnya yang juga saya ingin highlight adalah begini. Teori tentang ini transformasi sosial. Transformasi sosial itu bisa dilakukan melalui regulasi, tapi transformasi sosial itu juga bisa dilakukan melalui norma-norma kultural. Kita membayangkan bahwa seluruh regulasi itu sebaik apapun, jika tidak disanggah oleh norma kultural, sekalipun saya tahu teorinya bahwa regulasi itu bisa menjadi norma sosial, tapi juga ada norma sosial yang sudah dibentuk dan itu menyangga regulasi. Oke. Misalkan tadi Bu Witriani ngendikan bahwa kita nggak enak juga ya gimana dengan karena yang kita sasar ini kan kolega-kolega sendiri ya. Kita nggak enak juga ya gimana kita menyasar gurauan-gurauan yang itu sebetulnya by gender justice itu nyakitin gitu, tapi gimana? Jadi sebetulnya problem kita itu kan di samping kevakuman regulasi selama ini, problem kita selama ini itu kan norma tentang keadilan gender yang belum sungguh-sungguh di embedded di lingkungan kita. Saya contohkan seperti ini ya. Ini tidak ada di lingkungan PTKI, tapi dengarkan suara laki-laki baru yang menjadi dosen di PT KIN. Ini yang saya tulis, yang saya berikan ke Kemenak yang untuk webinar kita kali ini. Saya bilang, suatu hari saya berangkat ke kampus dan saya suka memutar radio. Acara-acara interaktif di radio. Radio itu biasanya menemani saya di mobil. Dan kemudian karena itu interaktif, ada pertanyaan dari penyiar di radio itu begini. Menurut Bapak Ibu semuanya, kualitas perempuan yang baik itu seperti apa sih? Dan itu yang menjawab sebagian besar itu adalah pendengar perempuan. Dan bisa saya katakan hampir 100% mengatakan bahwa kualitas yang baik bagi seorang perempuan itu adalah maca, masak, dan mana. Itu seketika saya mendengar itu saya merasa sebagai laki-laki, saya marah, saya tersinggung banget. Karena
Jawaban itu rasanya menampar saya sebagai laki-laki. Jadi saya ini sebagai laki-laki itu hanya dipersepsi, otak saya sebagai laki-laki itu hanya isinya lendir. Jadi perempuan itu seakan-akan di depan saya itu selalu saya perlakukan sebagai pelacur, dan otak saya itu lendir, isinya itu hanya lendir. Jadi bagi laki-laki seperti saya, cara pandang terhadap perempuan seperti itu tidak hanya melecehkan perempuan, tapi juga melecehkan saya sebagai laki-laki. Gitu. Kalau otak saya itu dianggap hanya berisi lendir, dan saya memperlakukan perempuan itu seperti pelacur, maka saya tidak perlu untuk menikah. Karena dengan uang saya cukup datang ke lokalisasi, saya akan membooking perempuan yang paling cantik, dan saya bisa memuasi nafsu saya, dan selesai. Jadi bayangkan, cara pandang terhadap perempuan itu tolong kampanyekan kepada laki-laki, bareng-bareng dengan kami yang laki-laki, bahwa cara pandang terhadap perempuan seperti itu tidak hanya melecehkan perempuan, tapi itu juga merendahkan laki-laki. Laki-laki yang mulia tidak akan memandang perempuan seperti itu, karena laki-laki yang mulia akan menjaga kesadaran kemanusiaannya. Bagi saya seperti itu. Kalau ada laki-laki yang ditanya, apakah kamu suka dengan perempuan cantik? Saya dengan sangat tidak malu saya mengatakan, saya suka perempuan cantik. Tapi proposisi ini itu sama sekali tidak ada konsekuensinya bahwa perempuan itu hanya bisa dinilai dari ketubuhannya. Sama halnya kalau seorang perempuan ditanya, apakah kamu suka laki-laki ganteng? Saya bisa jamin karena nilai estetis di dalam diri kita akan mengatakan suka laki-laki ganteng. Tapi itu tidak ada konsekuensinya bahwa laki-laki hanya berhak dinilai dari tubuhnya. Oleh karena itu maka hal-hal kayak gini ini, norma-norma sosial, norma-norma etis yang ada di lingkungan kita, itu harus menjadi betul-betul menjadi garapan dari kita. Saya tahu bahwa SK Dirjen maupun milestone dari kawan-kawan itu udah menjangkau ke sana. Tapi sekali lagi ini mari kita dorong bareng-bareng. Dan jangan lupa, kalau hanya perempuan yang bicara, itu laki-laki yang anti feminis, itu mereka akan tertawa terbahak-bahak. Karena ngelecehin. Benar kan? Itu seringkali kita temukan. Adu domba saja para laki-laki itu, buat pasukan laki-laki sebanyak-banyaknya, dan biarkan laki-laki yang menghadapi laki-laki yang brengsek itu. Ciptakan laki-laki baru di lingkaran PTKI agar laki-laki itu bisa berteriak bahwa saya PTKI, saya anti kekerasan seksual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainul Hamdi, laki-laki baru. Ya, kalau kita sering mendengar ada feminis laki-laki, sekarang memang ada kaukusnya juga, ada grupnya laki-laki baru. Kalau anak mudanya yang jadi Presiden Nur Hashim dari UIN Wali Songo. Saya juga penting, ini memang saya gerakan bersama juga ya. Apalah istilahnya kalau Bapak Zainul Hamdi kan istilahnya to fight emperor. Apa adulah kami atau ya supaya kita bertarung sama laki-laki. Tapi saya kira ini soal kemanusiaan ya, bukan soal jenis kelamin. Kalau kemanusiaan itu kan ya siapa saja merasa sebagai manusia. Keadilan juga siapa saja yang ingin mendapatkan porsi yang adil. Jadi kalau Pak Zainul Hamdi mengatakan laki perempuan, sebenarnya ini kan soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan, soal keislaman, soal apalagi keadilan. Jadi disampaikan oleh Pak Imam Nakhai bicara soal bagaimana memahami Islam yang ramah terhadap perempuan, karena sejak zaman Nabi Muhammad juga terkait dengan itu. Gitu ya. Tinggal bagaimana tafsir kita yang kemudian berbeda-beda. Gitu. Nah, kebetulan kalau menurut banyak analisis, salah satunya adalah secara sosiologis memang budaya patriarki. Patriarki budaya laki-laki, ya. Laki-laki yang semuanya serba laki-laki. Ini yang saya kira jadi masalah besar. Tadi Pak Imam Nakhai juga menyebut, Bu Alimul Kurektor juga menyebut, Bu Fitri juga menyebut. Saya kira ini memang problem kita bersama, dan regulasi ini adalah regulasi yang untuk social justice ya, atau gender justice ya. Jadi bagaimana menempatkan laki-laki, dosen perempuan, mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan secara proporsional sehingga semuanya nyaman.
Oke, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang dari chat maupun dari yang bukan chat. Mungkin Ibu narasumber juga sudah membaca dan melihat ya di chat, mulai dari ada banyak saya kira di chat Zoom ini. Tapi waktunya emang mau jam 12 ini ya, mau jam 12. Ada yang hand itu. Oke, saya akan lihat yang raise hand dulu. Coba ada berapa orang? Wih, ada banyak. Rumah Dani, sebentar. Rumah Dani, rumahnya siapa rumah Dani? Rumahnya Dani. Rumah Dani Sagala dari Lampung, oke. Kemudian mana lagi? Dari Lampung ada Bu Rosmini dari Makassar. Kemudian kata Bu Ireng. Oh, Bu Pak Dani nggak jadi? Oh, jadi ya. Oke, silakan. Ini saya nggak tahu nih, Ibu atau Bapak nih, Pak Dani Sagala dari UIN Raden Intan Lampung. Silakan. Yang singkat, to the point ya. Kalau mau bertanya apa? Kalau mau responnya seperti apa? Silakan, ya. Ibu Dani. Ya. Terima kasih karena waktu tadi banyak sama Pak Inung ya Pak ya. Enggak. Waktunya sama. Pak Inung enggak lebih dari 15 menit. Ya, istilah laki-laki baru saya garis bawahi ini memang yang menjadi respon saya terhadap pernyataan Pak Inung tadi. Saya kira ini pertanyaan saya juga kepada Pak Mahrus, bagaimana caranya agar kita bisa membuat laki-laki itu menjadi laki-laki baru dalam tanda kutip yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, saya bukan narasumber Bu ya. Ya udah akan narasumber juga, tapi kan Bapak juga peneliti juga Pak. Kemudian turunan SK Dirjen itu kalau untuk orang Jogja memang seperti makan kacang aja lah Pak, gampang gitu kan. Bagaimana kalau dengan kita yang baru-baru bisa nggak lebih simpel banget saja kita buat apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kita sudah punya beberapa, misalnya kayak Fakultas Usuluddin tadi ada psikologi, BKPI, dan di dakwah misalnya kita hanya bergabung begitu saja dengan lebih simpel. Gitu, bisa nggak kira-kira? Ini pertanyaannya kepada semuanya barangkali. Nah, semangat yang tadi disampaikan oleh Ibu Rektor ini mungkin saran saya kalau ada forum rektor ya mungkin ini juga yang lebih efisien untuk disampaikan bagaimana kita menanggapi SK Dirjen ini. Kemudian lagi-lagi ke Ibu Witri. Bu Witri tadi yang bertanggung jawab itu kan mulai dari rektor sampai ke kajur sekjur mungkin yang paling bawah itu untuk mensosialisasikannya itu kayak mana Bu? Yang paling salut saya kalau nggak salah dengar pernah waktu webinar bahwa apa tadi istilahnya bukan PSG ayah di UIN itu belum jadi ibaratnya belum masuk di P2M itu artinya honornya belum begitu, alangkah luar biasanya Jogja dari mana itu dananya Bu sehingga sampai sudah implementasi yang luar biasa itu. Apakah betul-betul pekerja sosial murni atau bagaimana? Terima kasih, mungkin bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rumah Dani, luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan penting itu yang pertama, laki-laki baru ya. Mulai dari suaminya aja Bu dibuat laki-laki baru. Dari suami, dari anak, jadi menjawab. Oke, silakan yang kedua. Ibu Rosmini ya, kan Ibu Rosmini. Ya, Ibu Rosmini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya narasumber kita hari ini. Terutama Ibu Rektor ya, Masya Allah, sangat mencerahkan ya. Mungkin memang karena rektornya perempuan jadi berapi-api, ledak-ledak dalam menyoal persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Saya mungkin akan bertanya ke Pak Kiai Imam Nakhei ya, dan juga kepada kawan-kawan PESDIA yang lain. Tadi itu sudah dijelaskan, dipaparkan tentang kekerasan seksual di masa Nabi. Ini saya baru hal yang pertama sekali saya dengar ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perempuan di masa jahiliyah
dan mungkin di awal-awal Islam itu adalah perempuan yang belum memiliki dirinya seutuhnya begitu. Sehingga mungkinkah pada waktu di mana perempuan belum memiliki eksistensi sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan, mungkinkah ketika itu juga memang ada peristiwa kekerasan seksual gitu. Karena kita tahu misalnya di dalam Islam itu kan ada ada namanya perbudakan ya, di mana kemudian dengan institusi perbudakan ini perempuan bisa dinikmati oleh majikannya, perempuan bisa dinikmati secara seksual oleh majikannya tanpa harus menikah begitu. Bukankah kemudian itu sebuah fakta bahwa persoalan seksualitas ketika di awal-awal Islam misalnya, itu belum merambah ke persoalan kekerasan seksual. Ya, gitu. Kemudian kepada rekan Ibu Witriani dan mungkin juga Pak Kasih bisa memberi masukan sebentar terkait dengan ULT ini, unit layanan terpadu, ya, karena memang ini diamanatkan dalam SK Dirjen. Kami di Makassar, mungkin juga di tempat lain, itu sudah memiliki KPKE, Komisi Penegakan Kode Etik. Jadi selama ini semua pelanggaran etik akademik itu disidangkan di lembaga ini, Sehingga kemudian ketika ULT ini, unit layanan terpadu ini juga berfungsi untuk mensidang ya, melakukan atau menerbitkan rekomendasi terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual, apakah ini kemudian dianggap efektif ya? Karena kemudian kalau itu terjadi berarti di dalam kampus kita, di dalam lembaga kita itu kemudian ada dua lembaga yang memiliki kewenangan ya, dalam memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran etik gitu. Kalau di Makassar itu yang ya ini sih juga belum fix ya, ini belum disidangkan, belum disepakati oleh teman-teman termasuk pimpinan, bahwa saya sebenarnya mencoba bagaimana kemudian ULT ini tidak masuk pada tugas atau tupoksi persidangan. Ya, jadi pelaporan, pemulihan, dan lain-lain sebagainya itu dilakukan oleh ULT kecuali bersidang. Kenapa? Karena di dalam KPKE atau Komdis ini kan di sini banyak laki-laki gitu ya. Sehingga kemudian kalau ketika kekerasan seksual itu dipersoalkan atau disidangkan di Komdis, itu sepertinya lebih efektif untuk bagaimana masyarakat kampus ini lebih paham terkait dengan kasus-kasus itu dibanding kemudian hal ini disidangkan di ULT gitu. Selain juga karena itu tadi ada dua, nanti kalau misalnya ULT juga ikut mensidang, ikut menerbitkan rekomendasi, maka akan terjadi dualisme lembaga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan etik, di mana kemudian kita pahami bahwa kekerasan seksual itu adalah juga merupakan bagian dari pelanggaran etik ya, meskipun itu pelanggaran etik berat. Tapi kan kemudian di Komdis atau KPKE dalam lembaga kami itu mensidang keseluruhan kasus, baik tingkatannya, levelnya ringan, sedang maupun berat gitu. Nah ini mungkin saya ingin mendapat masukan, diskusi dari teman-teman, terutama Pak Kasih mungkin bisa memberi komentar kira-kira mana yang lebih efektif kemudian ketika kasus ini diselesaikan oleh ULT, unit layanan terpadu itu, baik pada tingkat laporan sampai pada keputusan, mana yang lebih efektif kalau itu kemudian keputusan atau rekomendasi itu diterbitkan oleh KPKE, Komisi Penegakan Kode Etik Kampus. Saya kira itu Pak Moderator. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosmini dari PSGA UIN Makassar. Selanjutnya Bapak atau Ibu ini, Jasminto dari Tubuh Ireng. Kemudian setelah itu Prof. Alimatul Kiptiah. Silakan Bapak ya, Bapak Jasminto. Oke, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Markus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasminto dari Tebu Ireng, laki-laki lama yang mencoba menjadi memiliki Apa nama kampusnya Pak Jasminto? Ngapunten. Unhas Universitas Hasyim Oke. Asy'ari Tebu Ireng ya, Unhas. Nggih, sip. Itu Mas suaranya kurang keras tuh. Rada mic-nya rada dideketin lah kayak gitu. Ya. Terima kasih. Langsung aja untuk menyingkat waktu, bahwa pertama, kajian hari ini masalah yang sangat kompleks. Artinya bahwa tidak semua orang paham akan permasalahan ini kan gitu. Bahkan DPR kita aja nggak paham, sehingga ini bukan bagian dari prioritas yang tidak dibahas kan gitu ya. Begini juga perlu kami sampaikan bahwa ketika tadi di pembahas menyampaikan bahwa regulasi vs norma sosial ini, kalau kaca pandang PTKI kita itu sebenarnya akar permasalahannya di paradigma ya. Paradigma kalau kemudian digolongkan penghambatnya adalah orang tua, ini kayaknya kurang Pak Inung, bahwa anak muda yang berparadigma tua juga banyak masih di PTKI. Iya. Apalagi kami misalnya nih santri, kami nggak mengenal isu-isu kayak gini karena bacanya baru Jalalain. Nah, alhamdulillah saya ada di Tebu Ireng gitu. Jadi saya mengikuti mentor kami Gus Dur, pembacaan tafsir tidak cukup Jalalain tapi sampai Asma Barlas gitu ya. Sehingga kami mengenal isu-isu ini. Ada yang perlu kami sampaikan, bahwa ada 3 kategori yang coba kami golongkan dalam diskusi-diskusi feminisme ini, khususnya di PTKI berbasis pesantren ya. Bahwa ada 3 golongan ini: aktivis, akademisi, tokoh agama. Ini kalau tidak hanya berdiri pada masing-masing kaki, maka tidak akan ketemu isu ini. Misalnya akademisi saja, mereka pasti nggak melek ini. Tokoh agama saja mesti nggak melek ini. Kenapa? Karena belajarnya nggak tuntas gitu ya. Tetapi ketika ada seorang akademisi sekaligus aktivis, pasti akan melek isu ini. Kalau tokoh agama sekaligus akademisi pasti akan tahu isu ini. Nah, ini yang kemudian menjadi problem di PTKI, khususnya dosen-dosen kami. Bagaimana ini kemudian memproklamirkan atau memove-kan isu terkait dengan kekerasan seksual yang perlu dibahas. Ini bagian prioritas yang perlu kita kaji di PTKI gitu ya. Oke. Halo. Perlu ditanamkan dalam isu-isu kurikulum baik hidden ya. Maka usulannya bahwa ini apakah kemudian tadi ketika aktivis, akademisi, tokoh agama itu tidak ketemu, ada usulan, ada ide terkait dengan pola interdisipliner kajian. Sehingga mata kuliah selalu bersinggungan dengan masalah ini. Itu usulan dari kami semua. Nah, bahwa kami ingin memberitahukan kondisi saat ini PTKI tidak semuanya PTKI berbasis kota ya, berbasis desa seperti kami. Kalau kemudian tidak ada regulasi yang kemudian menguatkan kami dalam menyusun kurikulum dan sebagainya, pasti ini akan tidak ada sinergitas ya. Dan akan selalu tumbuh generasi baru yang tidak melek terkait dengan isu ini. Jadi yang perlu kami sampaikan, mohon ada solusi bagaimana. Karena kalau kami yang santri-santri yang ngaji ke Kiai Husain dan sebagainya pasti sudah tahu. Tetapi bagi mereka yang di sini banyak yang ngajinya tidak tuntas. Jadi yang dibaca adalah monodisiplin keilmuan mereka masing-masing, sehingga isu ini bukan prioritas yang dikaji. Ini terima kasih. Saya kira saya butuh masukan terkait diskusi ini, apa yang kemudian bisa kami lakukan terkait dengan kesulitan-kesulitan untuk memahami isu terkait dengan kekerasan seksual yang kemudian bisa dikaji secara normatif tentunya ya, bukan hanya administratif, normatif di lingkungan kami, khususnya di perguruan tinggi keagamaan Islam. Terima kasih. Ini laki-laki baru ini. Iya. Terima kasih Pak Jasminto. Oh, ini bukan sekedar Jasmira nong, tapi Jasminto nong, Bapak Inung. Oke, silakan Prof. Alim Matul Kiptia dari Komnas Perempuan. Silakan Prof. Monggo Ibu Prof. Alim. Bapak Rohul sudah belum? Oke, sudah masuk Pak?
Udah. Oke, ya. Terima kasih, nunggu unmute dari host tadi. Baik, terima kasih. Saya menyimak dari awal sampai akhir ya terkait dengan apa yang disampaikan. Saya ingin tanya kepada Bu Rektor ya, saya sangat terkesan dengan presentasinya Bu Rektor, Bu Alimul Muniroh, namanya hampir sama dengan saya, Alimatul, hampir sama kayaknya. Nah, gini, saya pengen tanya terkait dengan sudah sejauh mana implementasinya tadi kan ide-idenya begitu ya, tapi apakah sudah ada kayak Jogja itu sudah ada SOP-nya, sudah ada SK-nya, itu sudah belum di Lamongan ini ditambah ini gitu ya. Nah, saya juga pengen ngajak Pak Mahrus, mungkin kita bergerak di luar PT KIN, kita juga mulai harus bergerak di PT KIS. Nah, kalau misalnya Bu Rektor ini, ya saya ingin menantang Bu Rektor untuk seandainya memang kemudian segera di follow up ada SK dan juga SOP yang sudah ditandatangani oleh pihak kampus, maka saya pengen mengajak Bu Muniroh ini sebagai championnya di PT KIS gitu. Sehingga nanti kita agendakan ya, kita mungkin kalau PT KIS karena kemarin tidak terlibat di pembuatan SK ini, mungkin kita sosialisasi, mengundang semua yang PT KIS kita sosialisasi, lalu dari mereka itu kita tantang siapa yang bersedia untuk juga menggulirkan ini kepada pimpinan sampai kemudian SOP atau SK atau kesepakatan apalah yang di kampus itu terjadi. Persoalan misalnya kesepakatan dari kampus itu, ya sudah kami akan melaksanakan ini sesuai dengan SK Dirjen yang ada, tapi sudah ada kayak tanda tangan pimpinan itu gitu loh, yang kemudian kayak misalnya UIN Jakarta itu kan nggak mau bikin apa-apa ya, pakai itu aja gitu, tapi harus ada itu loh, harus ada pernyataan ya, bahwa memang kita akan menggunakan itu yang sudah ditandatangani rektor dan sebagainya kayak gitu. Sehingga nanti kita akan coba berfastabiqul khairat antara PT KIN dengan PT KIS di dalam hal ini gitu. Kira-kira seperti apa gitu ya. Karena tadi saya pikir dari Bu Rektor itu sangat bagus ya, tapi sejauh mana nih implementasinya ya? Apakah memang betul-betul tidak hanya sekedar wacana saja, tetapi bagaimana ini betul-betul diimplementasikan. Itu sih Pak Mahrus khususnya terkait dengan persoalan PT KIS, sehingga nanti kedepannya kita bisa bekerja sama untuk dari Komnas Perempuan juga menggarap PT KIS gitu. Karena kemarin dari berapa PT KIN itu 59 ya? 58. 58. 1 dengan UII. Oke. 59 dengan triple UII. Oke, itu kan sudah ada 40 ya PSGA yang sudah terlibat yang kemarin untuk SOP gitu, karena nggak tahu yang 19 itu tidak tertarik atau tidak, saya tidak tahu gitu. Nah mungkin kita mencoba untuk melebarkan sayap untuk PT KIS-nya gitu, sehingga nanti kita coba pikirkan dari sisi penganggaran dan sebagainya Pak Mahrus. Itu terima kasih. Siap Ibu Prof, mantap. Terima kasih, alhamdulillah. Memang sejak SK Dirjen ini keluar, saya mulai agak masif ke swasta, Ibu Prof Alim, karena nggak bisa kalau ini hanya ditangani oleh PT KIN, karena kalau menunggu itu kan sangat melelahkan sekali. Oke. Sudah cukup ya, nggak ada lagi yang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 12:11, mungkin ada waktu untuk merespon, termasuk yang di chat. Untuk Pak Imam Nakhoi, ada pertanyaan penting menurut saya. Ketika RUU KS atau sekarang menjadi Pungkas itu tidak masuk prolegnas, lalu apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan atas itu gitu? Apakah mengusulkan lagi atau apa dan lain-lain? Itu saya kira pertanyaan penting dari Ibu Badriatul Agustin dari AI Tabah. Oke, selanjutnya saya kira masing-masing narasumber, mungkin mulai dari, nanti diakhiri oleh Pak Sinul Hamdi ya, mulai dari Pak Imam Nakhoi, mohon merespon sekaligus juga closing statement ya, karena waktunya sudah banyak. Silakan Pak Imam Nakhoi. Baik, saya singkat aja akan menjawab 4 hal. Yang pertama tentang RUU Pungkas, bahwa saat ini Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil, termasuk forum-forum pengadaan layanan, sedang melakukan pembaharuan konten-konten berkaitan dengan RUU Pungkas dan juga naskah akademiknya. Ini dari satu sisi, jadi frasa-frasa yang berpotensi melahirkan
multi tafsir yang kemudian menyebabkan kesalahan-kesalahan tafsir di masyarakat, kemudian lalu dianggap bertentangan dengan moralitas, dengan agama, itu sedang digodok kontennya, kemudian juga naskah akademiknya. Dari sisi lain, Komnas Perempuan juga menggalang advokasi bersama masyarakat sipil, FPL juga, dan termasuk perempuan-perempuan parlemen untuk mengusung ini kembali menjadi prolegnas 2001, dan sepertinya November akan diputuskan apakah dia akan masuk ke dalam prolegnas 2001 atau tidak. Tapi sepertinya kita sangat optimis bahwa itu akan dimasukkan kembali dalam prolegnas. Oleh karena itu kita membutuhkan juga dorongan dari kampus, dari perguruan tinggi, karena ini adalah masyarakat intelektual yang punya daya dorong jauh lebih kuat sungguhnya dari masyarakat pada umumnya. Kalau forum rektor banyak bicara soal ini, saya kira sangat menarik. Dan kemarin sepertinya kita di pertemuan terakhir itu Bu Alim ya, sama Cak Mahrus juga, kayaknya ada kesepakatan untuk bagaimana SK Dirjen ini juga dibincangkan di dalam forum-forum rektor. Nah, insya Allah nanti siapa yang mengundang, apa Komnas Perempuan ataukah Kementerian Agama ya, itu bisa didiskusikan. Tapi keinginan untuk menyampaikan ini ke dalam forum rektor sudah dicetuskan oleh kita semuanya. Kemudian kurikulum memang juga sebenarnya ini yang masih belum sekarang dilakukan kembali Bu Alim. Dulu zaman periode sebelumnya kita sebenarnya sudah melakukan kajian juga bagaimana HAM berbasis gender, atau kalau sekarang hak konstitusional perempuan itu masuk ke dalam kurikulum di perguruan tinggi, dan dulu sudah kita upayakan untuk diintegrasikan di dalam ahkam ahwalus sahsiyah atau hukum perkawinan di perguruan tinggi. Nah, ini saya kira Bu Profesor Nina Nurmila juga sudah menulis tentang bagaimana munakaha yang fikih munakaha yang berperspektif gender, dan beberapa kawan-kawan seperti Bu Alim juga menulis, nanti ini bisa dijadikan rujukan di perguruan tinggi untuk memperkaya bagaimana perspektif fikih ahwalus sahsiyah itu. Sebelum kita bincangkan kembali nanti bagaimana sebenarnya ada HAM BG, HAM berbasis gender di dalam kurikulum ahwalus sahsiyah. Ini saya kira ke depan perlu dilanjutkan kembali. Dulu sudah pernah intens sekali ini dibincangkan. Kemudian yang ketiga, tadi saya kira laki-laki baru, kemudian kawan-kawan Mubadalah, kemudian kawan-kawan KGI, ini saya kira bisa disinergikan ya untuk membangun paradigma baru berkaitan dengan kehadiran laki-laki baru ini. Jadi kemudian interaksinya itu menjadi berimbang, bukan saling nyalip atau berbenturan. Yang terakhir, saya tadi berkisah bahwa sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran itu, Ibu yang dari Makassar, banyak ayat-ayat yang turun sebenarnya berkaitan dengan kekerasan seksual. Misalnya ayat kekerasan ya, ada kekerasan perempuan secara umum dan ada kekerasan seksual. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kan pemukulan suami terhadap istri, turun ayat itu. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha al-mujadalah. Itu juga turun berkaitan dengan pemukulan seorang suami kepada istrinya, pengabaian hak-hak reproduksi perempuan oleh suaminya yang kemudian mengadu kepada Nabi dan Nabi tidak mendengar, lalu diprotes oleh Allah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Bisa dibaca itu. Ini kekerasan fisik. Tapi ada kekerasan seksual, yaitu eksploitasi seksual. Dulu ada banyak perempuan-perempuan yang memang disajikan oleh orang tuanya, oleh sayyidnya, itu untuk menyambut tamu-tamu, dan itu sebagai kehormatan. Jadi ayat wala tukrihu itu hadir dalam konteks itu. Termasuk juga misalnya di dalam hadis-hadis banyak sekali seperti yang saya kutip tadi itu al-muqtasobah, kemudian ada apa judulnya lagi itu, termasuk ayat yang berkaitan dengan jilbab, kaila yu'rafna fala yu'dain, itu. Dan itu sebenarnya kan dulu banyak laki-laki yang sering mengganggu perempuan-perempuan, khususnya perempuan budak,
ketika mereka sedang qada'il hajah, melakukan aktivitas kesehariannya, itu sering diganggu. Nah, oleh karena itu Al-Quran memberikan solusi, ini tutup dulu lah gitu, sambil membenahi situasi laki-laki suka mengganggu ini, kamu tutup dulu gitu. Nah, banyak sungguhnya ayat-ayat Quran maupun hadis yang berbicara bahwa di zaman Nabi sungguhnya Nabi juga melakukan perjuangan untuk melakukan penghapusan kekerasan seksual. Dan yang menarik adalah bahwa semangat untuk memulihkan korban, semangat untuk menyembuhkan korban itu dipilih terlebih dahulu sebelum melakukan penghukuman terhadap pelaku. Itu yang menarik gitu. Jadi ini menjadi spiritnya pemulihan di Komnas Perempuan. Pulihkan dulu korban, berikan keadilan korban, rehabilitasi korban, baru tangkap pelakunya. Saya kira itu semangatnya RUU KS kita. Perlu dorongan dari kawan-kawan. Mantap. Terima kasih Pak Kiai Imam Nakhoi. Luar biasa. Oke, selanjutnya Ibu Rektor, monggo direspon pertanyaannya Prof. Alim, saya kira penting itu untuk dijawab. Silakan Ibu. Terima kasih. Ayo. Suaranya mana ini Bu Rektor? Halo, Ibu, suaranya masih di unmute. Ini tak buka deh. Sinyal itu, sinyal. Oh, sinyal ya. Waduh, mungkin di Lamongan sinyalnya jelek, Ul. Kan aja ngenyek Lamongan, aku aslinya Lamongan. Loh, saya hanya bertanya kok ngenyek ya. Oke, sambil menunggu Ibu Rektor, silakan Ibu Witriani direspon. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Witriani. Salah satunya nih ya, yang di chat itu untuk UIN Sunan Kalijaga, sistem layanan terbaik itu apakah centered atau integrated atau referral system? Nah, ini dari UINSU. Kemudian setelah terpadu pada di bawah struktur PSGA atau menjadi satu nomenklatur baru dalam struktur UIN atau PPT, lembaga non struktural, kira-kira gitu. Terus ada lagi, apakah mekanisme pelapor untuk melaporkan balik bila ternyata klaim pelapor tidak terbukti? Kira-kira itu, Bu, silakan. Oke, nanti terima closing kasih. statement ya. Iya, makasih sekali Pak Mahrus. Beberapa juga saya catat di sini teman-teman yang tanya juga lewat chat room. Saya beberapa misalnya terkait pada bagaimana sistem layanan terpadu yang kita ajukan. Tentu saja ini target itu mengutarakan Pak Kiai Nahai tadi. Ini gitu. Artinya kalau ada institusinya yang bergerak ini dari SK. Kalau dalam draft SK yang kita ajukan tentu saja ini menjadi satu tersendiri gitu. Nah, ini juga menyambung pertanyaan Bu Rosmini tadi, apakah nanti overlap dengan kalau di tempat kita dengan kode etik ya. Dengan kode etik tempat kita kan juga mengurusin banyak hal, tetapi kekerasan seksual itu kan extraordinary crime ya, yang membutuhkan keahlian, perhatian yang tidak sama dengan bentuk kejahatan lain di kampus, misalnya plagiarisme atau misalnya persoalan lain di kampus, dan ini melibatkan HAM, banyak pihak gitu loh, termasuk mungkin ketika kasusnya berat ini juga harus bersinergi dengan kepolisian, ranahnya sudah masuk pidana dan seterusnya. Inilah ya dasar-dasar ini yang kemudian kita upayakan bahwa harus ada bentuk institusi khusus. Perkara misalnya itu apakah nanti masuk dalam usulan kita ini di bawah rektor, wakil rektor bidang 3 unit layanannya. Ini juga menyambung pertanyaan dari Mbak Rofiah ya, rekan saya di
di Wali Songo, dia menyatakan bagaimana misalnya kewenangannya itu sampai mana. Ya memang kemarin juga agak tarik ulur gitu loh Mbak Rofiah. Kalau ketika kita merumuskan ini, nanti bagaimana kewenangan, apakah kita berhak untuk melayani melakukan penyelidikan terhadap pelaku misalnya, seberapa luas ruang lingkup ULT ini gitu ya. Ini kan baru rancangan ya, rancangan kita memang sampai maksimal, meskipun itu sampai pada persidangan, ada penyelidikan persidangan dan kemudian memutuskan itu hasilnya dalam bentuk tentu saja rekomendasi, yang memutuskan tentu saja rektor. Nah sampai pada kalau misalnya rektor let's say rektor yang melakukan pelecehan seksual misalnya. Nah, itu ada klausul yang kita sebut, kita rekomendasi itu dilaporkan pada rektor atau pejabat di atasnya, sampai situ. Artinya aturan-aturan ini kita sepakati sebagai kesepakatan bersama bahwa ini untuk kepentingan institusi, ini untuk kepentingan kemanusiaan, ini untuk kepentingan terbaik untuk penyintas dan seterusnya. Misalnya kalau misalnya saya belum tahu hasilnya, kita masih berupaya hasilnya nanti seperti apa, apakah itu baru di bawah menyambung, apakah itu di bawah PSGA, tentu saja tidak terlalu terkait, tetapi PSGA menjadi salah satu istilahnya yang menjadi leading sektor tentu saja untuk urusan ini, karena terkait pada misalnya yang tadi lelaki baru itu tadi di ULT ini diisi oleh teman-teman hampir 50%-nya juga laki-laki gitu loh ya. Artinya kita juga mengupayakan misalnya teman-teman yang punya konsen yang sama itu juga diajak bersama-sama. Ini bukan hanya persoalan perempuan, karena korbannya juga bisa laki-laki dan perempuan begitu juga. Terus kemudian apakah ini menjawab sekalian yang di Bandung misalnya, Ibu ini tadi ditanyakan bagaimana PSGA mencapai merengkuh pimpinan untuk bisa mengimplementasikan SK ini. Ya harus memang top down. Saya sangat semangat ketika Bu Rektor tadi berbicara, memang dimulai dari pucuk pimpinan. Kebetulan kita misalnya dulu Pak Waryono, beliau juga orang PSW yang sangat malang melintang di dunia isu-isu ini gitu loh, dan beliau sangat ketat mengawal SK ini, dan dengan beliaulah kita kemudian berkoordinasi melibatkan semua wakil dekan, kemudian beberapa dekan terpilih, nah dan itu yang kemudian bersinergi satu sama lain. Nah dan misalnya apakah PSGA siapa yang dari mana yang menanyakan misalnya di Sunan Kalijaga belum masuk struktural ya, belum Ibu, kita dananya dari mana ya, tidak dari mana-mana, cuma berapa misalnya beberapa program yang terkait dengan Kemenak, misalnya terkait ini kita ajukan langsung ke wakil rektor bidang 3, dan selama ini kerjasamanya seperti itu. Yang kalau membutuhkan pendanaan dan kita ajukan proposal termasuk PPRG dan lain-lain, dan beberapa juga kegiatan kita didanai oleh kampus, tetapi memang harus setiap tahun kita juga harus pasang mata, kira-kira ada dana yang bisa celah tidak untuk program-program PSW. Kemudian apa lagi ya? Apakah tumpang tindih dengan itu saya pikir saya sudah jawab dengan kode etik. Nah, itu juga membutuhkan itu kan tergantung kampus masing-masing. Kita dulu seingat saya isu ini sudah pernah kita bicarakan di pembahasan SK Dirjen Pak Mahfuz. Misalnya apakah itu mau masuk ke Dewan Etik ataukah dibikin lembaga tersendiri. Nah, dulu ingat saya usulan saya dulu masuk ke
Komisi Dewan Etik dan PSW ada di dalamnya gitu loh, biar punya kekuatan. Tetapi ternyata tidak mudah ketika berdiskusi setiap hari dengan teman-teman. Ini kayaknya tidak bisa kita gabungkan karena ini persoalan yang berbeda gitu loh. Jadi kita masih berupaya untuk itu gitu. Terus sedikit mudah-mudahan saya sudah menjawab banyak pertanyaan dan ya intinya ini pekerjaan bersama-sama ya, bersinergi antara semua lembaga dan berterima kasih sekali PTKI punya konsen yang sangat dan juga Komnas, tentu saja Komnas Perempuan punya konsen yang sangat kuat tentang ini dan mudah-mudahan apa yang diskusi kali ini betul-betul bisa menginspirasi banyak pihak, terutama ya tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PTKI, saya PTKI, saya anti kekerasan perempuan. Terima kasih, Pak Harus. Sorry tadi putus, Pak. Monggo Berator. Iya, ngerespon sedikit, ada sisa waktu sedikit ini. Kalau ada banyak upaya yang bisa kita lakukan yang menanggapi pertanyaannya Bu Rumadani tadi, bisa secara mandiri dengan face to face, person per person, tapi juga bisa menggalakkan banyak kegiatan-kegiatan workshop yang kegiatan pelatihan gender misalnya, tetapi diikuti oleh laki dan perempuan karena itu akan sama-sama tahu ya, kalau sudah dua-duanya dihadirkan maka sama-sama dia akan porsinya akan sama dan penjelasan, pemahaman, informasi, pengetahuannya akan porsi yang diberikan juga akan sama. Ini saya pikir bisa juga dilakukan. Kemudian yang Bu Rosmini untuk layanan terpadu itu saya pikir kita akan melihat tergantung seberapa berat kasusnya. Kalau selama ini di kampus kami, sambil menjawab pertanyaannya Prof. Alim tadi ya, selama ini yang bisa kita lakukan sebelumnya ini, karena kegiatan kami itu sifatnya masih belum masih belum tersentral gitu ya, tapi masih parsial-parsial, tapi melakukan pendampingan yang belum dikoordinir langsung begitu secara lembaga di institusi IAITK, tetapi melalui PSW-nya. Nah, tinggal kita memetakan aja. Kalau memang itu benar-benar kasusnya ini tidak bisa ditolerir, kenapa tidak? Karena ini persoalan pelaku kekerasan sosial. Ketika kita kasih ampun, artinya memberikan tempat dengan cara menegurnya, tidak memberikan jam atau tidak lagi memberikan bimbingan, semuanya tugas bimbingan, maka ini akan memberikan celah kembali dan dia akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan kekerasan sosial lagi, kekerasan seksual di lain tempat lagi. Kalau kita tidak tegas untuk memotong rantai ini. Nah, selanjutnya Prof. Alim, kami siap bersinergi. Sebetulnya saya bilang ini adalah takdir pada saat sebelum-sebelumnya kita melakukan banyak pendampingan di dalam apakah advokasi ataupun pendampingan pada proses penguatan PUG, tetapi kayaknya ini memang takdir saya pada saat jadi rektor, kemudian ada regulasi ini, regulasi SK Dikti ini kemudian diterbitkan dan saya juga menjadi pemegang di kampus kami. Jadi kebijakan itu sejauh ini yang kami lakukan belum bisa, karena sebetulnya kami ini takdir sebagai rektor baru begitu ya. Jadi kalau saya tadi agak repot kalau ngomong ini rektor baru, tetapi kalau proses pemberdayaan yang semuanya sudah kita lakukan advokasi itu, tetapi kalau ngomong regulasi dan SOP kami siap bersinergi dan mulai dari hari ini kami mengajak seluruh rektor yang ada di Indonesia dan titip salam kami, saya Ali Bululiro, rektor baru, mohon bimbingannya dan mari bersinergi sama-sama untuk melawan kekerasan, karena bagaimanapun hanya ada satu kata untuk pelecehan seksual, lawan. Dan kekerasan
kekerasan apapun, bentuk kekerasan apapun ini tidak bisa dibenarkan karena tidak manusiawi. Kalau kita ini manusia, sejatinya kita ini manusia, maka haruslah kita itu memanusiakan manusia. Karena hanya manusia yang bisa, karena hanya dikatakan sebagai manusia, kalau dia itu memanusiakan manusia. Kayaknya itu Pak Mahrus, Kiai Mahrus, mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rektor, Bapak Zainul Hamdi. Ini Pak Direktur sudah bergabung karena nanti Pak Direktur mau closing statement. Jadi Bu Alimul Muniroh ini 3 tahun yang lalu, tahun 2017, Bapak Zainul Hamdi, sekedar tahu saja, pernah ikut short course pengabdian pada masyarakat atau participation riset. Iya, pengabdian transformatif itu di Bromo. Jadi ini adalah kader dosen yang pernah ikut short course pengabdian dengan berbasis teori kritis. Jadi kalau tadi memanusiakan manusia itu pelajaran utamanya itu memang. Jadi bagaimana menjadi dosen yang humanities kalau bahasanya Pak Dirjen tadi. Begitu Bapak Inung ya. Jadi ternyata banyak sekali program-program Kementerian Agama melalui Diktis ini orangnya pada jadi semua, reviewer pada jadi rektor, gitu kan? Banyak sekali. Masya Allah. Oke, silakan Bapak Inung, pendek saja karena setelah ini Pak Direktur ingin. Ya, terima kasih. Saya kaget dengan Bu Muniroh ini, Bu Rektor. Saya tidak menduga bahwa beliau adalah alumni dari pelatihan ini transformatif itu, pengabdian masyarakat. Saya kira kalau melihat ini mendengar slogannya itu hanya ada satu kata lawan, saya kira dia alumni PRD. Oke, begini. Singkat saja. Bagaimana caranya membentuk laki-laki baru dan bagaimana setidak-tidaknya kita mengeliminasi pelecehan seksual verbal yang ofensif berbasis gender di lingkungan kita. Begini, saya ingin cerita ini betul-betul short story aja. Saya, Mokset, kemudian Marzuki Wahid, kakaknya Pak Mahrus itu setiap kali kalau kita ketemu Mbak Lis Markus pasti semuanya udah mengenal kan. Mbak Lis itu dengan sangat enteng selalu mengingatkan kami, jangan poligami loh ya. Terus itu setiap kali ketemu, jangan poligami loh ya. Gitu. Suatu kali di pertemuan para aktivis laki-laki semuanya, kemudian ada satu perempuan cantik yang menjadi bagian dari pertemuan itu, di mana semua laki-laki itu kemudian saling bergurau, tidak secara langsung diberikan kepada perempuan itu, tapi jelas gurauan itu adalah ofensif, gurauan-gurauan verbal yang itu adalah ofensif. Dan kemudian di situ ada Mbak Cici Farha. Mbak Cici Farha itu kemudian meminta waktu sebentar untuk menginsert forum itu dan mengingatkan. Saya kira hal-hal seperti ini itu jangan ragu-ragu untuk kita melakukan bareng-bareng. Karena hanya dengan cara seperti ini terus-menerus diulang, itu pada akhirnya akan membuat kita sama-sama sadar. Dan sekali mungkin kita bisa melakukan konfrontasi gender antara laki-laki dengan perempuan, tapi dalam banyak kesempatan mungkin kita bisa menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa pelecehan terhadap perempuan itu bukan hanya perempuan yang dilecehkan, tapi juga laki-laki juga semestinya, laki-laki baik, laki-laki baru semestinya juga terlecehkan secara kemanusiaan. Saya kira itu beberapa, ya. Itu namanya guyonan yang membuat laki-laki senang, membuat perempuan senang. Iya, benar. Itu sering kali dan itu di lingkungan kita seperti itu. Kalau tadi Mas Jasminto, apakah perlu nggak interdisipliner dan sebagainya? Monggo saja. Tapi pengalaman saya di kelas saya selalu menyisipkan hal-hal kayak gitu. Saya selalu mengatakan pada perempuan bahwa perempuan jangan meletakkan dirinya
semata-mata kecantikan tubuhnya di depan laki-laki, karena itu hanya akan memberi kesempatan laki-laki untuk menguasainya. Dan saya juga mengatakan, perempuan jangan pernah mau pacaran atau menikah dengan laki-laki bodoh yang hanya ingin menguasai tubuhmu. Jadi itu mata kuliah apa saja, saya biasa saja melakukan itu. Dan saya katakan, hey, ini yang ngomong laki-laki loh ya, saya bilang kayak gitu. Karena ketika saya mengatakan seperti itu yang hendak saya serang sebetulnya adalah potensi para mahasiswa laki-laki saya untuk melakukan kejahatan berulang, kejahatan berbasis gender, dan meletakkan perempuan semata-mata hanyalah pelengkap untuk memperindah kehidupan laki-laki, tidak dalam pengertian yang mubadalah, yang berresiprositas, yang relasi yang adil antara laki dan perempuan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan sekaligus juga closing statement dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Inung. Jadi memang untuk menciptakan lelaki baru harus terus-menerus diingatkan ya. Istiqomah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu mengambil benang merah, tapi intinya sebelum nanti ke Pak Direktur. Pak Direktur, Prof. Askar, Assalamualaikum. Ya, siap. Oke. Iya Pak, ini sebelum ke Pak Direktur, saya hanya menggarisbawahi sedikit saja Pak Direktur, bahwa semua pimpinan PT KAI, terutama yang hadir di sini bersama dengan Komnas, saya kira mendukung regulasi, dan di swasta juga PT KIS yang diwakili oleh Bu Alimul Muniro ini belum lama jadi rektor sebenarnya, tapi sudah lama menjadi aktivis. Belum ada sebulan, tapi semangatnya perlu kita tiru gitu. Nanti ada usulan dari Prof. Alim juga perlu diadakan nanti forum rektor Pak Direktur untuk bicara ini. Gitu. Monggo Pak Direktur untuk menutup acara ini. Silakan. Baik, Mas Mahrus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati para pembicara, ada Haji Imam Nahai, ada Ibu Dr. Alimul Muniro selaku Rektor Lamongan, dan Ibu Dr. Witriani MHum dari UIN Jogja, dan juga pembahas ya Bapak Dr. Ahmad Zainul Hamdi atau Kang Inung. Luar biasa tadi catatan closing statement-nya, saya mendengarnya, dan tadi juga ada beberapa jawaban-jawaban. Saya mohon maaf karena baru bergabung sekitar setengah jam yang lalu, tapi saya sudah mendengar beberapa hasil yang sudah disampaikan dalam forum ini. Dan juga yang saya hormati segenap jajaran di Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang sudah terus konsisten dalam melaksanakan kegiatan semacam ini, dan segenap audiens di Zoom meeting ini yang luar biasa, peminatnya lumayan tidak pernah berkurang ya dari 100. Pertama, saya memberikan apresiasi, itu pasti ya, kepada pelaksana, kepada narasumber, kepada pembahas dan moderator. Yang saya ingin tegaskan kembali adalah bahwa ketika kita sudah memiliki SK Ditjen ya 5494 tahun 2019 itu, tampaknya memang harus segera ada kaki-kakinya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya selalu mengikuti hal ini meski dari jauh, sejak mulai Ibu Prof. Nina Nurmila yang juga hadir di sini sampai Ibu Prof. Alimatul Kiptia ya menjadi anggota Komnas Perempuan. Luar biasa perhatian kedua sivitas akademika dari UIN ini yang terus mewakili kita di Komnas dan menyuarakan suara-suara bagaimana PT KAI menyikapi persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan isu gender. Nah, karena itu kita sangat membutuhkan segera protokol ya, bagaimana menuangkan aturan dari SK Ditjen 5494 itu ke dalam level yang lebih teknis. Tadi disinggung apakah ada perlu center atau segala macam. Saya kira kalau bicara soal struktur, nanti lagi-lagi akhirnya ini masuk dalam ortaker apa tidak, ini bagaimana nanti ini posisinya, itu akan lama. Hemat saya, kita perlulah berbicara soal teknis pelaksanaannya saja. Itu semacam hotline, ya, ada nomor yang nomor WhatsApp yang bisa dijadikan kontak point di mana semua mereka yang mengalami ya kasus-kasus ya dengan berbagai motif, dengan berbagai hal, itu bisa menghubungi WhatsApp itu, dan ini betul-betul disosialisasikan
Dan juga orang-orang yang menangani WA ini ya, hotline ini betul-betul orang yang dipercaya, yang bisa menjaga kerahasiaan. Kita tahulah ya, bagaimana hal-hal tersebut itu sering juga menjadi bahan untuk propaganda gitu kan. Kalau ada pas pencalonan rektor itu, saya biasa itu menerima surat kaleng masuk terkait hal ini gitu. Ada mahasiswinya pernah diginiin oleh dosen ini, calon rektor lah atau apa segala macam. Sehingga ini kan juga tidak bisa ditelaah, kenapa juga melapor ke direktur, melapor ke dirjen, kenapa tidak ke hotline itu saja gitu kan, untuk bisa kemudian ditindaklanjuti. Nah, kebijakan pimpinan pasti sangat menentukan dalam hal ini. Karena itu saya sependapat tadi bahwa ada langkah-langkah ya untuk menyampaikan ini kepada pimpinan lewat audiensi dengan melakukan sinergi dengan para pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, untuk bisa bersama-sama pimpinan ya, rektor ya, untuk bisa mewujudkan langkah konkret itu. Jadi ada petugas pelaksana yang ditunjuk gitu kan oleh pimpinan, dan juga nanti diharapkan ada pengawas ya, karena kalau kita tidak memiliki pengawas, ini yang akan bisa menjadi bumerang gitu kan. Kita tidak tahu isu-isu sensitif ini dapat dimanipulasi juga untuk kepentingan yang tidak produktif gitu. Sehingga selain komisi etik ya, tentu juga kita harapkan nanti ada pengawas. Nah, komisi etik ini kan biasanya berdiri di bawah senat ya, senat perguruan tinggi maksudnya, sehingga ini dapat juga berfungsi untuk mempelajari, mereview hasil-hasil yang sudah ada. Jadi intinya apa yang mau saya sampaikan adalah kita sudah harus mulai memikirkan level teknisnya. Kita sudah cukup membahas ini dalam waktu yang cukup lama. Saya berapa kali diundang juga, mulai sejak Ibu Prof. Nina Nurmila ya di Komnas Perempuan sampai Ibu Prof. Alimul Kiptia ya, sering diundang dan menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran di sini. Intinya saya mendukung bahwa ini harus kita segera jadikan prioritas agar kita bisa menyatakan bahwa PTKI itu bebas ya dari kekerasan seksual harassment. Ini penting sekali karena masih sering juga terdengar di berita-berita muncul hal-hal yang akhirnya juga mengundang kurang baik bagi nama baik PTKI maupun Kementerian Agama. Saya kira begitu Pak Marus ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada tindak lanjutnya secara konkret. Silakan saja nanti apakah ini tetap dikawal oleh Subdit Penelitian Pengabdian pada Masyarakat atau Forum PSGA, tapi kalau dikawal oleh Komnas Perempuan saya yakin akan lebih lebih otoritatif gitu ya, lebih punya gaung yang bisa nanti membuat setiap PTKI ya, baik negeri maupun swasta punya protokol ya, punya protokol bagaimana prosedur pengaduan, prosedur penanganan, bagaimana juga nanti proses dalam pemberian bukti-bukti dan bantahan bukti-bukti, karena juga harus diberi kesempatan orang tersebut ya yang diduga melakukan pelanggaran itu melakukan pembelaan dan diberi kesempatan dan dalam ruang yang betul-betul tertutup dan rahasia. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perguruan tinggi keagamaan Islam yang lebih baik lagi, yang lebih sensitif pada gender, yang punya kepedulian terhadap masalah-masalah seksual harassment sehingga itu bisa tereliminasi dari lingkungan sivitas akademika di PTKI. Demikian yang bisa saya sampaikan semuanya, dan terima kasih sekali lagi pada para narasumber, panitia dan juga audiens dan Subdit. Mari kita tutup bersama-sama acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Prof. Dr. Askar Salim yang sudah menutup dan juga memberikan solusi yang menurut saya juga ini cukup efektif untuk semuanya tanpa menunggu SOP, tanpa menunggu ini. Saya kira proses SOP seperti sepakatan di Forum PSGA itu tetap berjalan, disesuaikan dengan sesuai dengan politik kampusnya kalau bahasanya Prof. Alim, atau bahasanya Pak Imam Nakhoi, ya sesuai dengan relasi yang ada di situlah, seperti apa gitu. Tapi bahwa harus ada yang menangani seperti diusulkan oleh Pak Rektor, saya kira itu juga disepakati kemarin. Jadi ada hotline yang bisa untuk rujukan
tanya dari saya kira itu ini luar biasa Pak Direktur, sampai jam 12.45 masih semuanya full, dan ini karena saya yakin ini karena penting ya untuk kita semua, bukan semata-mata sekedar diskusi tapi juga melakukan tindakan aksi. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Direktur. Monggo semuanya. Ya, Pak Direktur. Ya, selamat makan siang Bapak Inung. Silakan dimakan ya snacknya. Bu Amira. Iya, terima kasih Pak Inung. Ya, Mbak. Harus. Ya Ibu Itri. Terima kasih. Assalamualaikum semua Pak Anahai. Waalaikumsalam.